Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pengunjung podcast Do You See What I See dan penduduk desa Sukawedi tentunya. Bertemu lagi dengan saya Noval. Kali ini saya akan bercerita dengan latar tempat yang berbeda dengan cerita sebelumnya. Kan kalau cerita sebelumnya saya menceritakan tentang rumah orang tua saya. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya selama di kosan. Saya mohon maaf karena tidak bisa menceritakan tentang sumur yang ada di rumah saya karena masih belum minta izin ke orang tua. Jadi posisi saya sekarang lagi ada di kosan. Kebetulan ya, cerita tentang kosan, posisi ada di kosan. Mungkin lain kali kalau saya sudah pulang ke rumah, minta izin ke orang tua, baru saya cerita tentang sumur yang ada di rumah. Oke, lanjut ke cerita. Jadi awal itu saya berniat untuk mengunjungi kosan karena ya lama kosan nggak dikunjungi, ya hanya sebatas jenguk aja sama bersih-bersih kamar gitu. Saya keluar dari kosan ini dari bulan Maret, jadi bulan Juli saya balik sekitar 3 bulan kosan ini saya tidak tempati. Jadi kosan ini jarak dari kosan ke rumah itu sekitar 100 km. Saya menempuh dengan sepeda motor. Jadi waktu itu sekitar jam 5 pagi saya sudah siap-siap untuk pergi ke kosan. Berangkat jam 5 pagi dari rumah, nyampe kosan itu sekitar jam 8 pagi. Jadi sekitar jam 8 saya sudah nyampe kosan. Nyampe kosan saya langsung parkirin sepeda lah ya. Lalu saya lihat ada 2 sepeda motor waktu itu di kosan. Saya pikir, untung ada temennya. Kan mengingat masa pandemi ya, jadi anak kos pada pulang semua. Jadi sedikit gambaran mengenai kosan saya itu, kosan ini tingkat 2 dengan bentuk kosan letter U. Kamar saya berada di lantai 2 dengan menghadap ke barat, jadi otomatis saling berhadapan antara kamar saya dengan kamar yang seberang. Sedangkan di sebelah selatan kamar saya ada 2 kamar lagi, dan setelah itu langsung los pekarangan kosong. Di sebelah utara kamar saya masih ada bangunan. Lanjut ke cerita, saya naik tangga menuju ke kamar saya. Saya ngetuk kamar, tok tok tok, lalu ngucapin salam. Nah, pas di saat saya membuka kamar, ada angin dingin langsung menerpa tubuh saya. Jadi ini angin gak sejuk, tapi lebih ke nusuk mungkin ya. Ya tipikal ruangan yang gak pernah terpapar sinar matahari lah, kalian tau lah. Lalu saya membuka jendela dan pintu kamar biar ada sirkulasi udara yang masuk. Lanjut beres-beres membersihkan kamar seperti membersihkan lemari yang penuh debu, terus gebasi kasur, membersihkan spray, pokok bersih-bersih lah pada umumnya. Selesai bersih-bersih, gak terasa jam menunjukkan pukul 12 siang. Badan ya udah pelikut semua, jadi saya memutuskan untuk mandi. Selepas mandi, saya langsung pergi sholat lalu pergi tidur. Next, saya terbangun pukul 5 sore. Waktu itu kebablasan ya, karena capek ya waktu itu habis bersih-bersih. Langsung buru-buru ke kamar mandi. Nah, niat ingin mandi, gak taunya air tandon habis waktu itu. Jadi air tandon habis, pas saya cek kran, airnya gak keluar. Waduh, saya pikir langsung, ini air tandon asat ini. Jengkelnya lagi saat itu, kan ya namanya air tandon habis ya. Mungkin kebetulan ada anak yang lagi kebelet waktu itu. Maaf mungkin ini terdengar sedikit jorok. Ya di lubang WC itu ya ada yang ngambang gitu. Terus di tembok itu bau pesing. Aduh udahlah, waktu itu saya ngumpat kata-kata mutiara lah. Jadi saya langsung pergi ke kamar, ambil air minum botol besar, 2 botol air minum yang saya beli sebelum pergi ke kosan.
Langsung saya siramkan itu ke tembok sama lubang WC. Saya pikir rugilah, nggak apa-apa daripada ya ini terus ada ya kan. Nah, kejadian pertama itu terjadi di sini. Ini sebenarnya ada 3 kejadian ya. Kejadian pertama itu jadi pas saya siram air WC itu, tiba-tiba dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tiba-tiba merinding semua. Padahal waktu itu nggak ada sama sekali pikiran yang aneh-aneh lah, pikiran yang seperti itu. Cuman ya ada dalam pikiran saya itu gimana caranya ya membersihkan tempat ini gitu lah. Entah kenapa waktu itu saya berpikir begini, wah jangan-jangan yang nunggu ini kamar mandi marah lagi. Langsung batin saya bilang, astagfirullah, 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 ngucapin astagfirullah selama 3 kali. Lalu saya bilang seperti ini, saya hanya mencoba membersihkan, ini bukan perbuatan saya. Itu terus diulang-ulang. Setelah itu langsung saya balik kamar. Setelah menyiram itu semua, saya langsung balik ke kamar sambil berpikir, tadi itu apa ya? Kok bisa gitu itu loh. Ya dan lagi-lagi ya saya berpikir cuman ya untungnya nggak sampai nunjukin lah ya, cuman mungkin ngerasa doang gitu. Selepas itu saya langsung chat ibu kos, langsung chat, Bu, air tandonya habis, saya hidupin ya skakelnya Bu. Beliau jawab, oh iya Le, langsung aja hidupin, tapi ntar dijaga ya jangan sampai amber airnya. Iya Bu gitu. Ada sekitar 2 jaman lah saya nunggu air tandon itu sampai full. Saya pikir, oh mungkin sudah full lah ya, air tandonnya sudah penuh, langsung mandi aja deh. Saya ambil peralatan mandi di dalam kamar, langsung bergegas keluar untuk ambil anduk di jemuran luar. Nah pas mau jalan ngambil anduk, di ujung ekor mata sebelah kiri saya melihat sesuatu di arah barat. Tepatnya di luar kamar mandi. Jadi di kamar sebelah barat itu ada kamar mandinya juga. Pas saya nengok ke sana, nggak tahu ya itu sosok apa ya. Nggak pernah lihat soalnya. Jadi tangan kanan dan kaki kanan dia nempel di tembok, sedangkan tangan kiri dan kaki kirinya dia nempel di lantai. Wajahnya nggak terlihat, cuman ditutupi rambut panjang. Ukurannya sedikit lebih besar, cuman tangan dan kakinya itu terlihat kurus. Jadi seperti posisi ngerangkak gitu sih. Sempat saya terhenti sejenak, lalu sosok itu hilang. Jadi seperti tambah lama semakin kabur, lalu hilang. Mungkin saya pikir perasaan saya waktu itu, karena ya kebetulan gak ada temannya waktu malam-malam itu di kosan. Jadi ya mikir yang gak ngada-ngada, soalnya pas saya lihat di bawah di parkiran itu cuman ada sepeda motor saya yang parkir di situ. Jadi kan biasanya malam-malam ini anak-anak pada keluar ya entah beli makan ataupun main ke rumah teman yang lainnya gitu loh. Nah juga kamar seberang kan kosong semua tuh, jadi lampu dimatiin semua. Jadi saya mikir mungkin imajinasi doang atau salah lihat karena gelap ya suasana di sana. Lanjut mandi. Setelah mandi saya menuju ke kamar, lalu ya membuka laptop untuk nonton film waktu itu. Gak terasa jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Jadi pas saya asik-asik nonton film, tiba-tiba kok ngerasa haus gitu. Pas saya nyari botol air minum, baru ingat. Kan tadi botol air minum saya siramkan ke dinding kamar mandi sama lubang WC untuk ngebersihin itu. Udahlah, saya waktu itu langsung ganti baju, siap-siap untuk pergi ke supermarket buat beli air minum. Nah pas saya sudah pakai baju, saya bersiap, saya langsung keluar kamar, kunci pintu kamar, lalu menuruni anak tangga. Nah pas saya mau nurunnya anak tangga, saya nggak sengaja nengok ke arah seberang. Entah kenapa saya ngerasanya kok kepingin nengok ke belakang gitu loh. Nah pas saya melihat ke belakang saya di kamar yang gelap itu, saya melihat ada sosok wanita berdress merah. Dia jalan pelan awalnya dia jalan pelan dari ujung ke kamar mandi. Karena saya bilang itu wanita karena rambut dia itu bergelombang sampai ke punggung dia seperti itu. Lalu dia jalan pelan, udah loh, kaget saya kan. Saya nuruni anak tangga seperti biasa, pura-pura nggak tahu lah. Setelah itu saya kok kepingin ngeliat ke belakang lagi, ngerasanya itu loh. Nah
Pas ngelihat ke belakang lagi, sosok itu terbang dong. Mendekati saya, ke arah saya menuruni tangga. Terbang nukik gitu, nukik ke bawah. Jadi dari atas saya kan sudah ada posisi ada di tengah-tengah di bawah. Dia nukik terbang. Udah dong, ya namanya saya takut ya waktu itu, langsung loncat, nggak turun tangga, langsung loncat ke bawah, keplecok dah kaki dah. Jadi loncat ke bawah, saya ambil sepeda motor, buka gerbang, langsung gas ke supermarket. Udahlah langsung tancap gas sekencang-kencangnya sampai ke jalan raya, baru saya tenang. Nah pas selama perjalanan itu saya mikir, ke supermarket nggak ya? Lihat nanti beli air ke supermarket, ntar kan balik lagi ke kosan. Waktu itu saya memutuskan untuk beli air di pom bensin aja waktu itu. Udahlah langsung balik arah, pergi ke pom bensin untuk beli air minum. Dan kalian tahu, saya bermalam di sana. Waktu itu saya masih ingat, saya nunggu di depan ATM sambil megang botol air minum waktu itu. Jadi ya sambil nunggu subuh tiba. Nah setelah lama duduk di sana, nggak terasa azan subuh berkumandang. Lalu saya niat dengan berat hati sih, balik lagi ke kosan. Itu pas nyampe di kosan, masuk kamar nggak langsung tidur saya. Nunggu jam-jam 5:30 lah, nunggu terang-terang dikit, baru tidur. Jadi pas langit terang, saya telepon ibu saya dulu. Bu, mungkin saya pulang agak sore. Waktu itu alasannya kalau nggak salah mau beli jajan lah untuk dibawa pulang gitu, bilangnya saya. Ya padahal kan kepengen tidur, nggak mungkin dong saya gas ke rumah dengan kondisi ngantuk, takut ada apa-apa di jalan. Malah ibu saya bilang gini, iya nggak apa-apa, tapi nanti kalau mendung pas hujan jangan pulang dulu, jangan maksa pulang, ya nunggu besoknya aja gitu. Saya langsung mikir, ya gila lah, saya nambah 1 malam lagi di sini ya kan. Malam pertama aja gini, gimana malam kedua? Dah lah, habis itu saya langsung tidur. Jam-jam habis zuhur, saya langsung pulang ke rumah. Sekian cerita yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Mungkin ya saya bakal cerita mengenai sumur di rumah orang tua saya. Dan juga mungkin saya akan membagikan cerita juga dengan masa kecil saya di desa. Jadi akhir kata terima kasih. Matur sakalangkong kakabiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.